called me for an egg? Ketika sebuah cerita mempertemukan alien, dewa, agen rahasia, dan konflik kosmik dalam satu episode yang penuh dengan kejutan. Dan penyebabnya adalah sebutir telur. Ini merupakan salah satu kisah yang paling liar yang pernah dibawa Marvel ke layar kaca. Penasaran? Universe, let's talk about it. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembahasan kita kali ini, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum sempat menyaksikan episode terbaru dari What If Season 3. Kalian masih ingat sama Howard the Duck yang sering muncul sebagai cameo di trilogi Guardians of the Galaxy dan juga pernah muncul sekilas di Avengers Endgame? Dan kalian juga tentu ingat sama Darcy Lewis yang kita kenal sebagai asistennya Jane Foster yang muncul di 3 dari 4 filmnya Thor, tapi perannya jauh lebih besar dalam serial WandaVision di mana dia jadi wakil penonton ketika melihat kekacauan yang terjadi di Westview. Nah, ada versi alternatif cerita yang mempertemukan Howard the Duck dan Darcy yang sebenarnya pernah diceritakan di episode ke-7 season pertama What If, dan episode kali ini melanjutkan cerita itu. Jadi episode ini berlangsung di universe yang sama dengan universe-nya Party Thor dari episode ke-7 season pertama. Singkat cerita, di realitas paralel ini Thor tumbuh menjadi anak tunggal karena Odin ngebalikin Loki ke Laufey. Dampaknya Thor menjadi manja dan tidak dewasa secara emosional. Pas orang tuanya gak ngeliat, dia malah turun ke bumi, lebih tepatnya ke Las Vegas untuk membuat pesta. Gara-gara itu, makhluk dari seluruh penjuru semesta ikut berkumpul di bumi, bikin planet kita jadi kayak campuran budaya manusia dan alien. Dari situlah terjadi kisah cinta antar spesies, yaitu antara Darcy Lewis dan Howard the Duck. Sampai-sampai Darcy Lewis akhirnya melahirkan dengan cara bertelur, literally bertelur. Dan telur ini menjadi elemen penting di episode keempat What If season ketiga. Jadi kita melihat Howard dan Darcy lagi nidurin bayi mereka sambil menyanyikan I Was Made for Loving Your Baby dari Kiss, tapi lagu itu ganggu banget untuk tetangga mereka di lantai atas. Pas mereka lagi berantem soal suara bising, tiba-tiba Topaz yang merupakan asistennya Grandmaster muncul di depan pintu Howard dan Darcy. Dia bawa undangan untuk ikut di kapal pesiarnya Grandmaster. Awalnya semuanya kelihatan baik-baik saja di kapal itu, tapi Grandmaster menawarkan layanan pengasuh buat bayi mereka biar mereka bisa santai. Disinilah mulai terasa ada yang tidak beres, dan bener aja pas acara makan siang dimulai, bayi mereka malah disiapkan untuk menjadi hidangan utama. Howard dan Darcy jadi panik dong. Tapi sebelum mereka bisa menyelamatkan bayi mereka dari tangan koki alien, Yondu tiba-tiba muncul dan mencuri telur tersebut. Howard dan Darcy langsung ngejar Yondu pakai kapal yang ditinggal di dermaga. Tapi Yondu kabur pakai portal heksagonal, yaitu jump point, dan hilang begitu saja. Karena gak ada pilihan lain, Darcy akhirnya menelpon Nick Fury. Fury kemudian ngejelasin soal sesuatu yang disebut dengan Cosmic Convergence. Ini adalah fenomena kosmik yang terjadi setiap 5.000 tahun, di mana 9 alam sejajar satu sama lain dan biasanya bikin banyak masalah, dan sebenarnya sudah pernah diceritakan dalam film Thor The Dark World. Di episode ini, Convergence dikasih twist ala kultus, yaitu bayinya Howard dan Darcy lahir pada hari itu. Jadi beberapa kelompok percaya bayi ini punya kekuatan spesial dan bisa menjadi pemimpin galaksi, atau semacam itulah. Fury dan Coulson pengen masalah ini ditangani sama S.H.I.E.L.D. karena Fury nggak yakin Howard dan Darcy bisa mengatasi situasinya. Namun rupanya niat Fury sebenarnya adalah mengambil telur itu untuk dirinya sendiri dengan alasan biar nggak jatuh ke tangan yang salah. Tentu saja Howard tidak setuju dengan rencana ini. Dia sempat dengerin Coulson ngomong kalau kemungkinan besar Yondu ngebawa telurnya menuju The Collector. Jadi Howard dan Darcy langsung pergi ke Nowhere untuk mengejarnya. Pas Yondu sampai di Nowhere yang sebenarnya merupakan kepala Celestial, dia baru tahu kalau Caecilius sudah ngejebak The Collector di Mirror Dimension, dan Caecilius sekarang mengambil alih posisinya sebagai The Collector untuk ngedapetin telur itu. Yondu mencoba menawar Caecilius agar mendapatkan harga yang bagus untuk mendapatkan kembali telurnya, tapi Caecilius malah langsung menggunakan mantranya untuk mempengaruhi Yondu, yang kemudian membuat Yondu tumbang. Caecilius mengambil telurnya dan pergi menuju semacam ruangan rahasia untuk menyerahkan telur tersebut kepada Dormammu. Kenapa Dormammu? Jadi gini, Dormammu butuh tubuh fisik agar bisa eksis sepenuhnya daripada cuma jadi kepala melayang di Dark Dimension. Caecilius percaya kalau
bayinya Darcy dan Howard cukup kuat untuk menjadi wadahnya Dormammu. Darcy bahkan sempat bercanda ngebandingin situasi ini sama film Rosemary Baby, di mana ada kultus yang bikin wanita melahirkan antikristus. Tapi sebelum transfernya selesai, Fury dan timnya datang. Timnya Fury di sini terdiri dari Skrulls dan terjadilah pertempuran antara Shield, Caecilius dan para pengikutnya. Howard dan Darcy pakai momen kekacauan tersebut untuk kabur bareng sama anak mereka menuju Jotunheim dan meminta perlindungan dari Frost Giant Loki. Tapi masalah belum selesai. Fury dan timnya juga sampai ke sana, sementara Loki berharap Laufey, ayahnya Loki, bakal ngebantu Howard dan Darcy. Sayangnya, Laufey malah punya rencana sendiri. Dia pengen pakai telur itu untuk ngembalikin kejayaan Jotunheim. Dan makin lama makin kacau. Zeus serta para pasukannya, lalu ada Grandmaster, lalu Caecilius, lalu Malekith dan Dark Elf-nya, serta The Black Order, yaitu Ebony Maw, Cull Obsidian, Proxima Midnight, dan Corvus Glaive. Bahkan Thanos juga datang ke Jotunheim untuk mengincar telur itu. Tapi Thanos sebenarnya lebih tertarik kepada Infinity Stone kan ketimbang telur. Makanya dia heran, apa? Kamu memanggil saya untuk telur? Nah, semua pihak di sini akhirnya berkumpul di Jotunheim, bikin situasinya jadi sebuah perang besar demi memperebutkan telur. Di tengah kekacauan, Howard dan Darcy yang sudah terdesak memeluk erat bayi mereka dan mulai menyanyikan lagu Kiss I Was Made for Loving Your Baby. Entah gimana caranya lagu itu malah memicu telur ini yang belum menetas untuk ngelepasin kekuatan besar yang menghancurkan siapapun yang mencoba untuk memisahkannya dari orang tuanya. Dan akhirnya di ending episode keempat ini, telur tersebut akhirnya retak dan makhluk kecil mirip malaikat muncul dari dalamnya, langsung tertidur di pelukannya Darcy. Fury akhirnya ngaku kalau memisahkan anak dari orang tuanya adalah keputusan yang salah, dan dia yakin Howard dan Darcy meskipun orang tua baru dan dianggap lemah bakal bisa membesarkan makhluk kosmik super kuat ini dengan baik. Setelah itu, Fury dan Shield-nya pergi, meninggalkan Loki dan Laufey yang sekarang sudah insaf untuk menawarkan Howard dan Darcy tempat tinggal di Jotunheim. Tapi pasangan ini lebih memilih untuk kembali ke bumi untuk merawat anak mereka yang sekarang diberi nama Birdie. Jadi, Birdie ini adalah karakter orisinil dari MCU yang pertama kali diperkenalkan melalui serial What If ini. Di komik memang ada karakter nama Birdie yang jadi sidekicknya Sabretooth, tapi kayaknya tidak ada hubungannya dengan Birdie dalam cerita ini. Di trailer bahkan ada beredar sebuah scene di mana Birdie nanti bakal muncul bareng Captain Carter dan Kahori. Dan begitulah keabsurdan cerita dari episode keempat season ketiga What If. Kalau kalian pengen ngoleksi berbagai macam model miniatur mobil, silahkan follow Instagram RG Garage untuk menambahkan diecast terbaik ke dalam koleksi kalian. Tiba waktunya kita membahas beberapa referensi dan detail serta Easter eggs yang bisa kita temukan di episode terbaru What If ini. Kita mulai dari Howard the Duck. Howard the Duck adalah karakter dari Marvel Comics yang pertama kali muncul dalam komik Adventure into Fear, isu nomor 19 yang dirilis pada tahun 1973, diciptakan oleh Steve Gerber dan Val Mayerik. Dia merupakan seekor bebek antropomorfik dari dimensi lain yang terjebak di bumi. Ide liarnya adalah dengan memasangkan Howard the Duck dan Darcy Lewis yang diperankan kembali oleh Kat Dennings. Dalam adegan awal kita melihat Howard the Duck memegang sebuah papan yang bertuliskan The Duck Howard 811986. Ini sebenarnya merupakan referensi dari tanggal rilis film live action Howard the Duck. Untuk kalian yang belum tahu, pada tahun 1986 Howard the Duck akhirnya dibikinin film live actionnya yang disutradarai oleh Willard Huyck dan diproduseri oleh George Lucas yang sukses bersama dengan Star Wars-nya. Sayang sekali film ini tidak mendapatkan sambutan positif, baik itu secara kritis maupun secara finansial. Memasangkan dua spesies yang berbeda, yang satunya manusia, yang satunya berasal dari dimensi lain, yaitu Howard the Duck, tentu saja bukan hal yang baru untuk MCU, karena semua sudah dimulai dari serial WandaVision yang memasangkan Wanda Maximoff dengan Vision, yang sebenarnya merupakan android. Mereka juga punya anak yang merupakan manifestasi dari sihirnya Wanda. Tetangga yang komplain kepada Darcy dan Howard di awal episode ini bernama Nyonya Switzler. Sorry, Mrs. Switzler. Ini merupakan karakter dari komik yang bernama Beverly Switzler yang merupakan seorang model yang tinggal di Cleveland. Pertama kali dimunculkan dalam komik Howard the Duck isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1975. Dalam film live actionnya pada tahun 1986, karakter ini diperankan oleh Lea Thompson. Kalau kalian perhatikan, kecintaan Darcy Lewis terhadap bebek sebenarnya terlihat dari kaos yang dia kenakan yang bertuliskan Quack, serta dia juga mengenakan sandal rumahan dengan bentuk bebek. Mereka berdua lalu didatangi oleh Topaz yang memberikan mereka berdua undangan untuk menghadiri pesta yang akan diadakan oleh Grandmaster di kapal pesiarnya. Topaz ini adalah pengawal pribadi dari Grandmaster yang pertama kali muncul dalam film Thor Ragnarok. Darcy juga sempat membaca tentang sebuah tulisan. Couples cliff
cliff diving on Vormir? Ini adalah referensi untuk Vormir, tempat di mana Soul Stone disimpan, dan mereka yang mau mendapatkannya harus mengorbankan orang yang paling dia cintai. Darcy juga menyebut Muspelheim. Oh, a lava boat ride through the canals of Muspelheim. Wait. Yang mana ini merupakan sebuah dunia yang dihuni oleh Surtur dan pasukan Fire Giant-nya yang pertama kali muncul dalam film Thor Ragnarok. Mereka kemudian diangkut dengan menggunakan energi yang mirip seperti Bifrost, yang visualnya mengingatkan saya terhadap adegan Thor dan Loki mencoba untuk menghindari Hela. Darcy kemudian menyebut Grandmaster sebagai DJ Foam. That guy. Ooh, I gotta fight this guy? No. DJ Foam. DJ Foam! Yeah. Ini merupakan referensi ketika Grandmaster menjadi DJ dalam party yang diadakan oleh Thor di season pertama. Release the foam. Yang menjadi kokinya Grandmaster di sini adalah Mick, yang kemudian menjadi rekannya Korg dalam Love and Thunder. Darcy kemudian menyebut Yondu dengan Kapten Mohawk. Oh my gosh, Captain Mohawk saved our baby. Ini merupakan referensi di mana Yondu adalah kapten untuk The Ravagers dan Mohawk sendiri sebenarnya merupakan referensi dari sirip yang digunakan yang mirip seperti gaya rambut Mohawk, di mana sirip kepalanya Yondu digunakan untuk mengendalikan Yaka Arrow. Ketika Darcy dan Howard berusaha untuk mengejar Ravagers, dia mencoba meyakinkan diri atas keterampilan terbangnya sambil menyebut salah satu judul game yaitu Galaga. That man is playing Galaga. Ini merupakan game arcade klasik yang pertama kali disebut dalam film The Avengers pada tahun 2012. Get it together, Darcy. This is just like Galaga. This is just like Galaga. Sayangnya, Ravagers menggunakan jump point untuk menghindari kejaran Howard dan Darcy. Jump point adalah elemen yang penting dalam film Guardians of the Galaxy, kemudian dieksplorasi dalam film The Marvels. Jump point ini semacam lorong ruang waktu yang menghubungkan dua lokasi yang sangat jauh dalam galaksi, dan dengan melewati jump point, perjalanan yang harusnya memakan waktu ribuan tahun bisa selesai dalam hitungan detik. Kita kemudian akhirnya melihat kembali Nick Fury dan Phil Coulson, di mana Nick Fury menjelaskan tentang bayinya Darcy dan Howard yang dianggap sangat penting karena mereka lahir pada saat terjadinya convergence, hari di mana semua alam dan planet sejajar, seperti yang pernah dijelaskan dalam film Thor The Dark World. Mereka pun akhirnya menuju Nowhere, yang merupakan sebuah planet yang terbentuk dari kepala celestial yang terpenggal. Mereka kemudian disambut oleh Karina yang merupakan pelayannya The Collector. Namun, The Collector di sini ternyata menjadi koleksiannya Caecilius yang dihadapi oleh Doctor Strange di film pertama. Yondu kemudian menyebut bahwa dia pernah ditawari telur itu oleh para dewa Olympian. I got offers coming in from dark elves and an Olympic god. Yang akhirnya juga muncul di ending episode ini dengan penampilan Zeus yang pertama kali dimunculkan dalam film Thor Love and Thunder. Caecilius kemudian mengatakan, I'm sorry, Captain, but Dormammu does not come to bargain. tentu saja ini merupakan referensi untuk adegan pertarungan antara Doctor Strange dan Dormammu. Dormammu, I've come to bargain. Darcy kemudian menyebut Eyes Wide Shut ketika dia dan Howard masuk ke dalam ruangan ritual sambil menyamar. What in the name of Eyes Wide Shut? Ini merupakan film karya Stanley Kubrick yang terkenal dengan penggambaran ruangannya yang penuh dengan simbolisme. Nick Fury kemudian muncul dengan pasukannya untuk menggagalkan ritual Dormammu. Pasukan The Shield yang digunakan oleh Nick Fury di sini ternyata adalah Skrull. Perebutan telur ini kemudian melibatkan portal Sling Ring yang dibuka oleh Caecilius yang mengingatkan saya terhadap adegan pertarungan Spider-Man dan Doctor Strange. Frost Giant Loki juga merupakan varian Loki yang muncul di episode ke-7 season 1, di mana dia mengatakan, You're my brother from another mother, man. I mean that. What are you talking about? You're my brother from another mother's old lady's sister from another mister. kita juga kembali melihat ayahnya Loki, yaitu Laufey. Tidak lama setelahnya, Zeus datang bersama dengan para pasukannya, lengkap dengan Thunderbolts yang menjadi senjata ikoniknya. Menyusul ada Malekith dan pasukan Dark Elf-nya yang pertama kali diperkenalkan dalam Thor The Dark World. Kemudian menyusul The Black Order yang terdiri dari Ebony Maw, Cool Obsidian, Proxima Midnight, dan tentu saja ada Thanos juga lengkap dengan armor battle-nya. You called me for an egg? It's magical. Grandmaster menyebut petirnya Zeus sebagai Sparkles dalam adegan pertempuran untuk memperebutkan telur. Sparkles. Sama seperti yang dia sebutkan untuk petirnya Thor dalam film Thor Ragnarok. Wow, I didn't hear any thunder, but out of your fingers, was that like sparkles? Dan terakhir, lahirlah karakter baru yang bernama Birdie, yang merupakan hybrid manusia dan Dark World yang nantinya suaranya akan diisi oleh Natasha Lyonne. Ini kemudian menambah daftar jajaran karakter baru dan karakter original di Marvel Cinematic Universe. Setelah di season kedua, kita diperkenalkan dengan karakter baru yang bernama Kahori, yang nantinya akan bekerja bersama dengan Captain Carter. Itu dia beberapa detail yang bisa kita temukan melalui episode terbaru series What If season ketiga yang sangat liar dan cukup seru ini. Kalau ada detail tambahan lain yang tidak kita bahas di video kali ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.